Bapak Ibu, Ya, selamat oke. malam. Ya, saya percaya Malam. semua penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan malam hari ini saya percaya ada berkat spesial Tuhan sudah siapkan untuk kita semua yang tergabung dalam persekutuan doa Dorea Ministry. Dan saya yakin percaya bahwa malam hari ini kita akan melihat perkara-perkara luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin mengambil tema tentang iri hati. Saudara, ini penting sekali dalam kehidupan kita, ya, yang saya yakin bahwa ketika kita menjaga hati maka tidak akan ada iri hati. Ketika kita menjaga hati, maka hati kita ini akan selalu terkontrol. Dan malam hari ini saudara, mari kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Ya, di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, lihatlah baik-baik, Alkitab menerangkan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti di sana akan ada kekacauan dan akan ada timbul berbagai macam kejahatan. Jadi tentunya saudara, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar jaga hati dan minta tuntunan dari Tuhan, supaya kita tidak akan menjadi orang yang iri dengan keberadaan orang lain, yang kalau orang lain lebih, kita tidak akan pernah terganggu. Karena apa? Kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Orang yang selalu dikuasai oleh Tuhan, dia tidak akan pernah melihat rumput tetangga lebih hijau dan dia akan marah, atau dia akan membandingkan diri, kenapa dia lebih dari saya, kenapa yang di sana lebih hijau dari rumput saya. Saya kembali ingatkan bahwa ketika kita ini benar-benar hidup dalam kontrol dan kendalinya Tuhan, maka saya yakin buah-buah kebenaran itu akan terlihat di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saudara, saya percaya bahwa kita semua yang tergabung dalam Dorea Ministry, yang saya bisa katakan di sini ada suami-suami istri yang ikut, ya mungkin ada sekitar 100-an orang ya. Ya, saya yakin percaya bahwa ketika hatimu selalu dibawa pada hal yang benar, memikirkan apa yang benar, maka tentunya kita tidak akan terlibat yang namanya orang iri hati. Sebenarnya orang iri hati itu seperti apa sih? Ya, kita lihat bahwa sebenarnya orang yang iri hati itu adalah orang yang tidak bersyukur dengan keberadaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Orang yang iri hati itu, saya lihat bahwa dia tidak akan pernah melihat bahwa kelebihan orang lain itu sebagai tanda bahwa Tuhan memberikan orang tersebut sebuah kepercayaan dengan talenta yang dia miliki. Dan perlu kita sadari bahwa orang punya kelebihan, kita juga punya kelebihan. Dan kelebihan yang ada pada kita, saya percaya saudara, Tuhan tahu bagaimana kita ini mampu, kita ini kuat, dan kita ini bisa melakukan segala sesuatu dengan kelebihan kita. Nah, kalau kita merasa seperti itu, berarti orang lain juga akan diberikan hal yang sama, di mana mereka punya kelebihan tidak sama dengan kita, dan mereka dipercayakan dengan kelebihan-kelebihan itu untuk berkarya di dalam kehidupan. Nah, saudara, tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa selama ini kita hanya berfokus pada apa kelebihan orang, sehingga kita tidak lagi mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kalahkan roh iri hati dengan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bersyukur, belajar bersyukur bahwa
apapun yang Tuhan percayakan kepada saya, berarti itu satu kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Demikian juga sebaliknya. Jadi saudara, satu hal yang saya ingin katakan bahwa kalahkan iri hati itu dengan Anda dan saya punya hati yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Ingat, hal yang berikutnya kita perlu ketahui bahwa setiap kita itu punya jatah dari Tuhan. Artinya, kita punya karunia masing-masing yang memang sudah ditetapkan. Yang tentunya dengan karunia ini kita bisa berkarya lebih lagi dan berkarya lebih lagi untuk supaya kehidupan kita ini bisa berguna bagi orang lain. Yang berikutnya, apapun kelebihan dari orang lain bukan berarti itu diambil dari jatah kita. Ya, sekali lagi, kelebihan orang lain itu bukan diambil dari jatah saya dan saudara. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi tentunya kalau kita ini selalu ada dekat dengan Tuhan, punya realita yang benar tentang Tuhan, dengan sendirinya kita itu paham benar bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik. Hal yang sama juga, apa yang ada pada orang lain itu pun yang terbaik buat dia. Jadi apanya yang kita harus iri? Karena Tuhan selalu adil di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memandang bulu, Tuhan tidak membeda-bedakan, dan Tuhan juga tidak akan pernah melihat bahwa karena Anda cantik, Anda ganteng, jadi diberikan lebih. Enggak loh saudara. Saya percaya kita semua diberikan talenta-talenta khusus, makanya kita ini harus berfokus pada apa yang Tuhan berikan, dan jangan pernah fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada orang lain, sehingga tiap harinya kita itu hanya suka membandingkan diri saya dan orang lain. Kenapa kok dia lebih, aku kurang? Saudara, jangan pernah seperti itu. Tekuni saja pekerjaanmu dan kerja keraslah. Kalau mana engkau kerja keras, bukankah firman Tuhan berkata, orang rajin itu akan selalu menangkap buruan. Orang rajin akan dihargai oleh Tuhan. Orang rajin akan melihat bagaimana kehidupanmu akan dipercayakan dengan kekayaan. Dan engkau akan lihat juga bagaimana Tuhan akan membuka jalan di setiap apa yang engkau kerjakan. Ada tips yang perlu saudara tahu bahwa jangan pernah hitung berkat orang lain. Ya, jangan kita hanya sibuk hitung berkat orang lain, tapi mari kita sibuk untuk menghitung berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Sehingga kita akan enjoy dalam kehidupan, karena ketika kita ini belajar menghitung berkat Tuhan atas kehidupan kita, maka tentunya kita sadar bahwa kita ini ternyata spesial dan istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, mari belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Ketika engkau belajar mencukupkan diri, belajar bersyukur dengan apa yang ada padamu, dengan sendirinya engkau tidak akan membuka hatimu pada yang namanya iri hati. Saudara, orang iri hati kan ya seperti ini ya, susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Itulah orang iri hati. Tapi saya percaya semua Dorea Ministry malam hari ini ada ya 100 orang. Saya percaya ya tidak akan pernah tertawa dengan kejatuhan orang. Tidak akan pernah susah melihat kelebihan orang. Tetapi kita selalu punya hati yang selalu bangga dengan kelebihan yang ada padamu dan bangga dengan kelebihan yang orang lain miliki, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang selalu memandang dia lebih aku kurang, tetapi kita saling mengisi kekurangan kita, saling memperlengkapi kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, sehingga kita akan selalu merasa puas dengan kondisi yang kita miliki. Saudara, saya ingin garis bawahi bahwa orang yang tidak puas itu akan mengalami kerusakan dalam hati dan pikirannya. Karena orang yang tidak puas dengan keberadaannya, dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia suka membandingkan keberadaannya dengan orang lain, dan orang yang seperti ini setiap hari dia akan kehilangan sukacita. Ya. Orang yang suka banding-bandingkan dirinya dengan orang lain,
pasti akan kehilangan sukacita. Makanya saudara, kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Mari engkau jaga hati dan selalu berpikir positif. Mari tetap berjiwa besar. Saudara, menurut sensus yang ada ya, ternyata kasus utama pembunuhan di dunia ini adalah iri hati. Dan orang iri hati dan juga cemburu ya. Orang iri hati sama cemburu itu hampir sama, identik ya. Mereka itu bisa menghancurkan dan mereka itu bisa membunuh. Banyak yang kita lihat hanya karena cemburu, hanya karena iri hati. Orang itu mengalami kerusakan dalam pikiran dan hatinya, sehingga dia tidak bisa kontrol hatinya, tidak bisa kontrol pikirannya. Akhirnya membunuh, menghancurkan, menghabisi orang. Saudara, Tuhan tidak mau seperti ini, karena kejadiannya di dalam Alkitab. Kain sampai membunuh Habel karena iri hati. Saul sampai mau bunuh Daud karena iri hati. Bahkan Miriam ya, dia sampai menghasut orang lain karena iri hati. Dan kita lihat bahwa akibat atau dampak dari orang yang iri hati ya, artinya kita melihat bahwa dia itu membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain jadi berdosa. Karena kita bisa lihat dalam kehidupan Miriam, ketidaksenangannya dia atas keberhasilan Musa membuat dia ini jadi berpikiran kotor, dan akhirnya dia mencemari orang lain. Dia cemari hati Harun, dan akhirnya kata-katanya itu akhirnya mencuci otaknya Harun. Dan apa jadinya saudara? Terjadilah satu suasana yang tidak nyaman. Mulai terhasutlah si Harun. Dan kita lihat bahwa orang yang menghasut dan dihasut, hukumannya sama. Hanya perkara iri hati saja loh saudara. Kita lihat bahwa akibatnya fatal. Kain sampai membunuh Habel, ini fatal banget loh saudara. Hanya perkara iri hati. Makanya saudara, jangan buka hatimu kepada roh iri hati, dengki, dendam. Karena tentunya ini akan membunuh engkau, bahkan membunuh orang lain. Ini juga akan membunuh karakter baikmu, sehingga engkau akan menjadi orang yang jahat, dan jahat setiap hari pikirannya jahat. Karena apa? Engkau memberi diri kepada hal-hal yang buruk, sampai pada akhirnya engkau dikontrol oleh kuasa kegelapan dan bukan lagi dikontrol oleh firman Tuhan. Saudara, jangan sampai ada kekacauan dalam hati dan pikiranmu karena tidak ada pengendalian diri dan tidak ada perbekalan yang benar tentang firman di dalam hatimu. Untuk itu saudara, saya hanya ingin katakan bahwa kalaupun kita sudah bersikap baik ya, khususnya kita yang orang tulus, yang orang baik, kalaupun Anda sudah bersikap tulus, sudah bersikap baik dan masih ada orang iri hati, firman Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan dengan kebaikan hatimu. Saudara, kalau ada orang yang masih iri hati dengan saudara, jangan saudara marah ya. Tetapi saya kasih tips ya. Kalau ada orang yang iri hati dengan saudara, mari tetaplah berterima kasih di hadapan Tuhan, karena justru orang yang iri hati kepada saudara, mereka itulah yang fans berat dengan saudara ya. Mereka itulah yang selalu mengikuti keberhasilan saudara. Jadi saudara tidak perlu marah kepada orang yang iri hati kepadamu, karena sebetulnya mereka sangat mengagumi kelebihan-kelebihanmu. Sebetulnya mereka ini sangat, ya saya bilang sangat luar biasa mengagumi Anda. Sampai-sampai saudara, kelebihanmu menjadi iri dari orang-orang yang menjadi pengagummu. Saudara, jika mereka pengagummu, jadi tidak perlu saudara marah dengan mereka, bukan? Nah, tentunya kalau mereka iri dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, bagaimana sikap hati kita ya? Bagaimana kita harus bersikap dengan orang-orang seperti ini? Ya tentunya saudara, saya cuma katakan tadi, tetaplah bersikap baik. Tetaplah saudara mendoakan mereka. Tetaplah saudara selalu
Mungkin setiap saat ketika Anda berdoa di hadapan Tuhan, mintalah supaya orang iri hati ini bertobat dan berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dan jangan mereka ini terus-menerus terlibat dalam dosa iri hati. Karena orang yang iri hati, kita ini sebagai manusia biasa tidak mampu merubah mereka. Tetapi yang kita tahu, kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa yang dapat merubah orang-orang iri hati. Ya, jadi saudara, firman Tuhan kan sudah berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau kita sudah berlaku baik, masih ada orang iri hati, saya cuma bilang bersyukurlah senantiasa, jangan terganggu, tetapi justru Anda syukuri karena merekalah pengagum saudara yang paling setia, yang mungkin setiap saat, setiap waktu mereka mengikuti saudara secara intens. Bersyukurlah saudara, nggak usah kesal, nggak usah sakit hati, tetapi mari saudara terus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah Anda terintimidasi dengan orang-orang yang iri hati dengan saudara. Saudara harus lebih lagi minta kepada Tuhan supaya saudara tetap kuat walaupun di sekeliling saudara ada orang-orang iri. Tapi belajarlah berterima kasih karena melalui mereka lah Anda diproses oleh Tuhan. Saya pernah alami ini saudara, sampai-sampai ada teman-teman saya yang sempat sewot ya. Mereka mengatakan begini, dan waktu mereka mengatakan itu ke jemaat saya yang selalu mengikuti saya di dalam pelayanan, ada ya sempat saya bilang dia, maaf ngomong, adalah hamba Tuhan senior. Dia ngomong begini, nggak mungkin lah Ibu Esti satu hari 5 kali khotbah, kami aja senior nggak seperti itu. Lah saudara, jemaat yang selalu mengikuti saya pergi kemana-mana dalam pelayanan, ya, akhirnya menjawab, Pak, daripada Bapak berpikir buruk dan berpraduga yang tidak benar, mending Bapak ikut aja Ibu Hesti dalam pelayanan dan lihat kebenaran yang ada. Terus jemaat saya bilang, kami aja mau makan ya, kadangkala cuma makan di mobil, mampir di tengah jalan dan makan karena waktunya mepet dan kami harus berpindah lagi ke persekutuan yang lain, dan bukan hanya 5 kali saja ya, karena ada juga gereja yang mengundang saya yang pernah sampai lebih dari 5 kali karena mereka ibadahnya per jam. Nah, saya mau katakan, apakah saya bersikap sewot lagi kepada orang ini dengan mengatakan gak mungkin lah khotbah 5 kali dalam sehari? Saya gak perlu sewot karena saya justru bersyukur, berarti dia mengikuti saya begitu hebat ya. Dan dialah orang yang mungkin sangat setia mempedulikan saya. Jadi saya cuma bisa tertawa dan saya tidak perlu membenarkan diri, karena saya pikir bahwa buat apa juga saya komplain ketika ada orang-orang yang seperti ini dengan saya. Dan pada akhirnya saudara, ketika dia melihat fakta di lapangan bahwa ternyata benar, bukankah dia malu-malu sendiri saudara? Jadi gak perlu kita bicara, tetapi faktanya akan membuktikan bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi saudara, jangan pernah iri hati jika ada di antara kita jambulnya lebih tinggi. Ya, saudara nggak usah sewot, karena yang membeli alat kosmetik bukan saudara, tetapi siapa yang jambul tinggi pasti pengeluarannya juga lebih tinggi. Siapa yang pakai bulu mata cetar membahana, berarti saudara dia punya pengeluarannya juga lebih besar dari saudara ya. Yang saya iri hati, kenapa sampai hari ini ya Ibu Gembala kita, Ibu Maria kok makin tua, bukannya makin keriput kelihatannya, tetapi makin cantik ya. Itu yang membuat saya iri hati. Haleluya. Mungkin ada orang berpikir begini, kenapa ya Ibu Maria makin cantik ya? Waduh, jangan-jangan ya. Saya bilang gak usah sewot kali ya, karena saya percaya
Kalau Ibu Maria hari ini tetap kinclong berarti ada kemuliaan Tuhan yang terpancar di wajahnya. Amin, Ibu Maria. Ya, di sini banyak orang-orang yang di masa pandemi karena mungkin sudah tidak pernah keluar keluar rumah, jadi kelihatan kinclong. Puji Tuhan. Itu karena kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita, sehingga walaupun kita banyak persoalan, banyak masalah, tetapi Tuhan menyinari wajah kita sehingga tetap cantik, tetap ganteng, tetap kinclong, dan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara, biarkan hatimu dituntun oleh Roh Kudus sehingga engkau selalu terjaga, engkau tetap tidak iri hati, dan engkau akan mengagumi kelebihan-kelebihan orang di sekelilingmu. Engkau bersyukur dengan keberadaanmu dan jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Saudara, pastikan bahwa ketika hatimu bersih, maka berkat Tuhan melimpah atasmu. Ketika hatimu selalu minta tuntunan dari Tuhan, maka engkau akan lihat jalan hidupmu makin nyaman, makin enak, dan engkau akan asik menjalani kehidupanmu hari-hari bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ketika engkau tidak bandingkan dirimu dengan orang lain, maka nyamanlah jiwamu, saudara, ya. Jadi pastikan semua yang ikut Dorea Ministry hari ini, engkau akan nyaman-nyaman saja karena hatimu ini selalu bersyukur dan selalu terkontrol dengan kebenaran firman. Saudara, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan karena malam hari ini saya rindu sekali supaya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, dan saya ingin mendoakan saudara secara pribadi. Dan ingat bahwa ketika kita berdoa, mintalah tuntunan kuasa Tuhan supaya negara kita ini, negara Indonesia, tetap terjaga. Kita juga aman dalam perlindungan Tuhan. Tempat-tempat ibadah dijaga oleh Tuhan dan kita bebas untuk beribadah, dan tentunya kita berdoa supaya virus corona ini segera akan berakhir. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan tetapkan hatimu untuk selalu bersyukur, dan biarlah engkau selalu minta supaya kehidupanmu akan mengalami pertambahan, kemajuan, kemakmuran, keberkatan, kelimpahan. Karena kalau hatimu bersih, percaya engkau diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya cuma 20 menit bicara kepada saudara, dan saya yakin Tuhan tetap memberkati saya dan saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Ya, saya ucapkan salam sehat semuanya. Sukacita Tuhan menyertai saudara. Puji Tuhan.